Jadi teman-teman, mari kita bicara jujur. Kita semua ingin punya uang lebih kan? Kita semua ingin masa depan finansial kita aman, tapi seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Banyak yang bilang investasi itu rumit, butuh modal besar, dan berisiko tinggi. Nah, hari ini saya akan buktikan kalau semua itu tidak sepenuhnya benar. Saya akan tunjukkan cara yang sangat sederhana dan terjangkau untuk berinvestasi di pasar saham terbesar di dunia, yaitu pasar saham Amerika Serikat. Dan yang paling gila, kalian bisa memulainya hanya dengan menyisihkan uang jajan, sekitar Rp16.000 per hari. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 5 jenis Exchange Traded Fund, atau ETF saham AS, yang menurut analisis saya punya potensi paling besar untuk menghasilkan keuntungan atau cuan di tahun 2026. Ini bukan ramalan asal-asalan, tapi berdasarkan tren, data, dan potensi pertumbuhan sektor-sektor yang akan kita bahas. Jadi, ini adalah kesempatan emas buat kalian yang mau membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti, tanpa perlu pusing memilih saham satu persatu. Bayangkan saja, dengan Rp16.000 per hari, kalian bisa memiliki sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Jadi, siapkan kopi atau teh kalian, ambil catatan, dan pastikan nonton sampai habis. Karena informasi yang akan saya bagikan ini bisa menjadi langkah pertama kalian menuju kebebasan finansial. Saya akan jelaskan semuanya secara detail, mulai dari apa itu ETF, mengapa sektor-sektor ini menjanjikan, dan bagaimana kalian bisa langsung mulai berinvestasi dengan modal yang sangat minim. Jangan sampai ketinggalan, karena ini adalah kesempatan kalian untuk mengubah Rp16.000 per hari menjadi aset yang nilainya bisa terus bertumbuh di masa depan. It's Felix. Oke, yang pertama dan mungkin yang paling jelas adalah ETF saham teknologi. Jujur saja, kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Dari smartphone di tangan kita, laptop yang kita pakai kerja, sampai kecerdasan buatan yang semakin canggih, semuanya adalah bagian dari sektor ini. Perusahaan seperti Apple, Microsoft, Google, dan Nvidia bukan hanya perusahaan besar, mereka adalah raksasa yang terus berinovasi dan mendominasi dunia. Mereka punya kas yang sangat besar, tim riset dan pengembangan terbaik dan loyalitas pelanggan yang luar biasa. Inilah yang membuat ETF yang berisikan saham-saham ini menjadi sangat menarik. Melihat ke tahun 2026, potensi pertumbuhannya masih sangat besar. Kita bicara tentang pengembangan AI yang lebih masif, komputasi awan atau cloud computing yang akan menjadi tulang punggung semua bisnis, dan mungkin saja adopsi teknologi baru yang belum kita bayangkan hari ini. Dengan berinvestasi di ETF teknologi, kalian tidak bertaruh pada satu perusahaan saja. Kalian menyebar risiko ke puluhan, atau bahkan ratusan perusahaan teknologi terdepan. Jika satu perusahaan sedang kurang baik, perusahaan lain bisa menopangnya. Ini seperti membeli seluruh tim juara, bukan hanya satu pemain bintang. Jadi, potensi kenaikannya sangat besar sementara risikonya lebih terkendali. Selanjutnya, mari kita bahas sektor yang tidak hanya baik untuk kantong, tapi juga baik untuk planet kita, energi terbarukan. Isu perubahan iklim ini bukan lagi sekadar obrolan, tapi sudah menjadi prioritas global. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat, menggelontorkan triliunan dolar untuk transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih seperti surya, angin, dan air. Ini bukan lagi soal jika terjadi, tapi kapan dan seberapa cepat. Dan di mana ada aliran dana besar dari pemerintah dan swasta, disitulah ada potensi keuntungan investasi yang luar biasa. ETF di sektor ini biasanya berisikan perusahaan-perusahaan yang membuat panel surya, turbin angin, baterai penyimpanan energi, dan teknologi pendukung lainnya. Permintaan untuk produk dan layanan mereka diperkirakan akan meledak dalam beberapa tahun ke depan. Menjelang tahun 2026, kita akan melihat lebih banyak lagi proyek-proyek energi bersih skala besar yang beroperasi. Dengan berinvestasi di ETF ini, kalian ikut serta dalam revolusi hijau ini. Kalian berinvestasi pada masa depan energi dunia. Ini adalah tren jangka panjang yang sangat kuat, dan masuk lebih awal bisa memberikan keuntungan yang signifikan seiring dengan semakin matangnya industri ini. Sekarang, mari kita bicarakan sektor yang defensif tapi punya potensi pertumbuhan yang luar biasa, sektor kesehatan. Coba deh pikirkan, tidak peduli kondisi ekonomi sedang naik atau turun, orang akan selalu butuh perawatan kesehatan.
orang akan tetap membeli obat, pergi ke dokter, dan membutuhkan peralatan medis. Apalagi populasi dunia terus menua, terutama di negara-negara maju. Ini berarti permintaan akan layanan kesehatan akan terus meningkat secara alami. Ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk investasi jangka panjang. ETF di sektor kesehatan ini mencakup berbagai macam perusahaan, mulai dari raksasa farmasi yang mengembangkan obat-obatan baru, perusahaan bioteknologi yang melakukan riset genetika canggih, hingga produsen alat-alat medis dan penyedia asuransi kesehatan. Inovasi di sektor ini juga berjalan sangat cepat. Kita melihat terobosan dalam pengobatan kanker, terapi gen, dan penggunaan AI untuk diagnosis. Menuju 2026, perusahaan-perusahaan ini akan terus menuai hasil dari riset miliaran dolar mereka. Berinvestasi di ETF kesehatan, berarti kalian berinvestasi pada kebutuhan dasar manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebuah kombinasi yang sangat kuat untuk pertumbuhan portofolio kalian. Oke, sektor keempat yang tidak boleh kita lupakan adalah sektor keuangan. Mungkin terdengar sedikit membosankan, tapi jangan salah, disinilah uang yang sebenarnya berputar. Sektor ini adalah jantung dari perekonomian. Bank-bank besar, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan perusahaan kartu kredit adalah pilar yang menopang semua aktivitas ekonomi. Saat ekonomi tumbuh, sektor keuangan biasanya menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Mereka mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang lebih banyak, transaksi yang lebih sering, dan aset kelolaan yang semakin besar. Meskipun suku bunga mungkin berfluktuasi, perusahaan keuangan yang besar dan mapan tahu cara menavigasi kondisi pasar apapun. Menjelang 2026, dengan potensi stabilisasi ekonomi dan inovasi di bidang fintech, perusahaan-perusahaan ini siap untuk tumbuh. Bayangkan saja, setiap kali seseorang menggesek kartu kredit, mengambil KPR, atau berinvestasi, perusahaan-perusahaan dalam ETF ini menghasilkan uang. Dengan berinvestasi di ETF saham keuangan, kalian pada dasarnya mengambil sebagian kecil keuntungan dari setiap transaksi ekonomi yang terjadi. Ini adalah cara cerdas untuk menunggangi gelombang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, mari kita bahas sektor yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sektor konsumen. Sektor ini dibagi dua, yaitu consumer staples atau kebutuhan pokok dan consumer discretionary atau kebutuhan sekunder. Staples adalah barang-barang yang akan selalu kita beli, seperti makanan, minuman, dan produk pembersih. Perusahaan seperti Procter & Gamble atau Coca-Cola. Sementara discretionary adalah barang-barang yang kita inginkan tapi tidak selalu kita butuhkan, seperti mobil baru, liburan, atau makan di restoran mewah. Perusahaan seperti Amazon, Tesla, atau McDonald's. ETF di sektor ini memberikan eksposur yang seimbang terhadap kebiasaan belanja masyarakat. Saat ekonomi baik, saham-saham discretionary cenderung meroket karena orang punya uang lebih untuk dibelanjakan. Sebaliknya, saat ekonomi sedang sulit, saham-saham staples tetap stabil karena orang tetap harus makan dan minum. Dengan berinvestasi di ETF yang mencakup kedua jenis saham konsumen ini, kalian mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Menjelang 2026, dengan asumsi daya beli masyarakat terus membaik, sektor ini memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan yang solid. Kalian berinvestasi pada merek-merek yang kalian lihat dan gunakan setiap hari. Jadi, itulah kelima ETF saham AS dengan potensi cuan terbesar di tahun 2026, yang bisa kalian mulai hanya dengan Rp16.000 per hari. Mulai dari teknologi, energi terbarukan, kesehatan, keuangan, hingga barang-barang konsumen. Masing-masing menawarkan peluang unik untuk ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Ingat, kuncinya adalah konsistensi. Jumlah kecil yang diinvestasikan secara rutin dalam jangka waktu yang lama bisa tumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar berkat kekuatan bunga majemuk atau compound interest. Jangan remehkan kekuatan menyisihkan sedikit uang setiap hari. Tentu saja, semua yang saya bagikan hari ini bukanlah nasihat keuangan. Ini adalah hasil analisis dan pandangan pribadi saya. Sangat penting bagi kalian untuk melakukan riset kalian sendiri, atau yang biasa disebut do your own research, atau DIOR. Pelajari lebih dalam tentang masing-masing ETF, lihat apa saja isi sahamnya, dan pastikan itu sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak kalian pahami. Keputusan akhir selalu ada di tangan kalian.
Karena ini adalah uang kalian dan masa depan finansial kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, saya akan sangat berterima kasih jika kalian menekan tombol like. Itu sangat membantu algoritma YouTube untuk menyebarkan video ini ke lebih banyak orang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel dari kita, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video seputar investasi dan keuangan pribadi lainnya. Terakhir, saya ingin mendengar pendapat kalian. Dari kelima sektor tadi, mana yang paling menarik menurut kalian? Tuliskan jawaban dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.